Pelaku berupaya untuk menghilangkan bukti dengan mengubur korban, namun pihak kepolisian berhasil mengumpulkan sejumlah data dan juga bukti demi mengungkap identitas pelaku. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mas Reza, terkait dengan temuan jasad seorang gadis di Padang Pariaman ini, ya, di mana kejadian ini terungkap kan tanggal 8 September kemarin dan pihak kepolisian masih terus berupaya mencari dan saat ini kondisinya sudah mengerucut nih katanya identitasnya. Tetapi jika Anda amati analisa dari sudut pandang psikologi forensik terkait dengan temuan jasad ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Ketika dikatakan bahwa pihak kepolisian sudah mengendus keberadaan terduga pelaku, ini patut didefinitifkan pelaku apa gerangan. Membayangkan bahwa ada sesosok jenazah perempuan dalam kondisi tanpa busana dan kabarnya tangannya juga dalam kondisi terikat, maka memang asosiasi kita adalah ini tampaknya ada aktivitas seksual yang mengarah pada pidana. Namun agar tidak a priori, pihak kepolisian tetap perlu memastikan bahwa pertama, apabila memang ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh yang bersangkutan, maka perlu dipastikan apakah aktivitas seksual tersebut merupakan aktivitas yang mengandung unsur pidana ataukah bukan pidana. Bisa disebut sebagai aktivitas seksual yang mengandung unsur pidana apabila aktivitas seksual tersebut dilakukan bukan berdasarkan kehendak, apalagi persetujuan dari sang perempuan. Yang Baik. notabene juga sebagai penjual gorengan. Tapi sebaliknya, kalau aktivitas seksual yang dia lakukan seandainya ada ternyata tidak mengandung unsur pidana, berarti kita bayangkan sebaliknya itu adalah aktivitas seksual yang mau sama mau didasarkan pada persetujuan. Itu hal pertama yang perlu didalami pihak kepolisian. Dan yang kedua adalah terkait dengan meninggalnya korban sendiri. Apakah meninggalnya akibat faktor alami, misalnya karena penyakit, ataukah karena kecelakaan, ataukah karena bunuh diri, ataukah meninggalnya yang bersangkutan diakibatkan oleh perbuatan orang lain. Jadi ada dua jalan pidana yang perlu ditempuh. Pertama terkait dengan pembuktian apakah ada tidaknya aktivitas seksual berupa kekerasan seksual, dan yang kedua mencari tahu apakah hilangnya nyawa korban merupakan akibat perbuatan orang lain. Baik, berarti terkait dengan dua hal tersebut harus dipastikan ya oleh pihak kepolisian. Nah, kemudian terkait dengan temuan jasad ini, Mas Reza dikatakan kan mengalami penuh luka. Apakah terkait dengan unsur pertama yang Anda katakan pembuktian kekerasan seksual yang ada mengandung unsur pidananya ini cukup dengan adanya temuan luka-luka di badan korban atau harus ada pembuktian yang lain, yang rigid lagi? Seperti apa pembuktian yang mungkin bisa dilakukan? Setelah digawang dengan yang saya katakan tadi, kalau ditemukan sekian banyak luka pada tubuh korban, maka apakah korban tersebut berhubungan dengan aktivitas seksual tertentu, ataukah juga luka-luka itu berujung pada meninggalnya korban, itu yang harus ditelisik oleh pihak kepolisian. Jadi otopsi oleh kedokteran forensik menjadi sangat penting pada kasus ini. Demikian pula sekiranya dianggap perlu, bisa dilakukan otopsi psikologis untuk memastikan apakah misalnya korban meninggal akibat bunuh diri kah ataukah akibat hal-hal lain sebagaimana saya katakan tadi. Baik. Kemudian kita tahu juga Mas Reza bahwa kasus ini terungkap pada tanggal 8 September kemarin, tetapi korban terakhir terlihat itu di hari Jumatnya ya, tanggal 6 September. Polisi membutuhkan waktu kurang lebih sepekan untuk bisa mengerucutkan identitas dari pelaku. Dan sampai dengan sini belum dipastikan apakah ini pelaku yang benar atau tidak. Dan jadi pertanyaan, apakah untuk kasus seperti ini memang cukup sulit untuk dapat mengungkap siapa pelaku dari perbuatan pidana tersebut, kriminal tersebut? Sekali lagi saya tidak tahu ya apakah ada unsur pidana atau tidak pada diri korban, itu yang harus dilakukan pengujian oleh pihak kepolisian. Nah, terkait dengan waktu yang dibutuhkan oleh otoritas kepolisian setempat untuk misalnya mengidentifikasi korban dan juga kemudian untuk mengidentifikasi terduga pelaku, tiap kasus tentu memiliki kompleksitasnya masing-masing. Demikian pula penyelidik atau penyidik dari pihak kepolisian tentu memiliki kompetensi atau kemampuan kerjanya masing-masing. Nah, sudah barang tentu untuk kasus misal ini yang sangat menyedihkan dan juga tampaknya memantik amarah masyarakat, boleh jadi itu akan mendorong pihak kepolisian untuk bekerja dengan harapan secepat mungkin. Tetapi bagi saya,
Kendati saya juga berharap bahwa kasus ini terungkap, namun sudah seharusnya polisi menggunakan cara-cara yang saintifik dalam mengungkap suatu kasus. Jangan sampai desakan publik, tekanan pimpinan membuat kemudian penyelidik atau penyidik di lapangan menggunakan jalan pintas, misalnya menggunakan cara-cara kekerasan untuk memastikan adanya pengakuan dari pelaku atau para pelaku. Semoga tidak demikian. Belajar dari penanganan kasus Cirebon dan kasus-kasus lain, sekali lagi saya berharap bahwa betapapun pelik, betapapun memantik emosi banyak pihak, namun polisi harus menggunakan pendekatan saintifik dalam mengungkap kasus ini. Kalau itu diabaikan, saya khawatir bahwa anggaplah polisi berhasil bekerja secara cepat, anggaplah berkas berhasil P21 dalam tempo singkat, namun apabila putusan hakim nantinya rapuh dan dianggap tidak mengandung pembuktian secara saintifik yang memadai, maka justru akan muncul kompleksitas di kemudian hari. Itu menjadi harapan kita, penegasan bahwa polisi sebagaimana program prioritas Kapolri harus memastikan melakukan pendekatan kerja secara saintifik. Baik, walaupun banyak tekanan ya terkait dengan penanganan suatu kasus, tetap harus berhati-hati dalam mengerjakannya. Terakhir mungkin Mas Reza, dari sudut kacamata psikolog forensik sendiri, apa mungkin yang bisa menjadi masukan kepada pihak kepolisian dalam mengerjakan kasus ini agar bisa sesuai dengan aturannya mungkin dan dapat membantu pengungkapan kasus ini? Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi? Ya, saya yakin bahwa kedokteran forensik tampaknya memegang peranan yang lebih vital ketimbang psikologi forensik dalam kasus ini. Sementara psikologi forensik sendiri dapat menawarkan untuk menggunakan atau menyelenggarakan otopsi psikologi dengan memeriksa riwayat kesehatan korban, juga dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang di sekitar kehidupan korban, baik itu teman, keluarga, tetangga, atau siapapun itu yang barangkali memiliki informasi tentang adanya tanda-tanda kepribadian ataupun perilaku tertentu yang menjadi arah untuk penyelidikan berikutnya terkait dengan sebab musabab kematian korban. Otopsi psikologi bisa ditawarkan sebagai pendekatan kedua untuk membantu pengungkapan kasus ini. Baik, kita nantikan bagaimana kinerja pihak kepolisian untuk mengungkap misteri penemuan jasad seorang gadis di Padang Pariaman tersebut. Terima kasih untuk berbagi pandangannya. Psikolog forensik Reza Indragiri bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.